Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Para mahasiswa yang dibanggakan. Pertemuan kita kali ini topiknya adalah sifat-sifat kesempurnaan. Sifat-sifat kesempurnaan Tuhan itu masih kajian metafisika Tuhan. Jangan ditafsirkan sifat-sifat kesempurnaan Tuhan itu ada sifat-sifat ketidaksempurnaan. Nah, apa yang kita harap dalam pertemuan ini? Apa yang jadi sasaran dalam pertemuan ini? Yang pertama adalah agar mahasiswa mampu memahami konsep sifat-sifat Tuhan dalam kerangka pikiran metafisika. Artinya, perspektif sifat-sifat Tuhan itu bisa ditinjau dari berbagai aspek. Aspek teologi, aspek kitab-kitab suci. Kali ini kita membahas aspek atau kerangka pemikiran metafisika. Yang kedua, agar masa mampu menjelaskan hubungan antara sifat kesempurnaan Tuhan dengan kenyataan alam semesta. Jadi kita lihat apakah ada antara sifat kesempurnaan Tuhan dengan alam semesta. Yang ketiga adalah agar mahasiswa mampu memberikan ilustrasi ilmiah yang mendukung penjelasan rasional mengenai sifat-sifat. Memahami sifat-sifat Tuhan itu banyak cara, bisa melalui keyakinan, bisa melalui kitab-kitab suci, itu sudah bagus. Tetapi di zaman yang modern seperti saat ini, di mana cara berpikir manusianya sudah maju, sudah menggunakan teknologi, sudah berpikir ilmiah, mau tidak mau atau suka tidak suka, penjelasan sifat-sifat Tuhan itu harus diilustrasikan secara ilmiah, harus jelaskan secara rasional. Supaya apa? Supaya mudah untuk dipaham. Para mahasiswa yang baik, kita akan mulai pembahasan pertama, yaitu konsep dasar sifat Tuhan dalam metafisika. Dalam metafisika, Tuhan dipahami sebagai wujud yang maha sempurna, wujud yang tidak ada celah, wujud yang apa namanya, yang tidak memiliki kekurangan. Sebab Tuhan itu penyebab pertama dan asal-usul segala sesuatu. Artinya, kalau mau kita cari, kalau mau kita usut penyebab pertama dan asal-usul segala sesuatu, nanti berakhir kepada misalnya manusia. Manusia ya eh, berasal dari Adam alaihissalam. Adam alaihissalam itu ciptaan Tuhan, maka berhentilah alam. Ya. Nanti ujung-ujungnya ya sebabnya segala sesuatu
Penyebab pertamanya adalah Tuhan. Para mahasiswa, sifat-sifat Tuhan bukanlah sifat tambah atau sifat yang dimiliki seperti Tuhan memiliki sifat dan zat itu satu kesatuan yang sangat. Artinya apa? Ya, artinya tidak ada kekurangan dari sifat-sifat Tuhan, bukan seperti yang dimiliki oleh makhluk, ya. Melainkan merupakan hakikatnya sendiri. Artinya Tuhan adalah penjelmaan dari sifat-sifat tersebut. Sifat-sifat ini dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, sifat negatif, menyangkal keterbatasan. Kita harus menyangkal kalau ada dikatakan eh, sifat Tuhan itu memiliki keterbatasan. Ya, kita harus menyangkal itu karena kita tahu sifat Tuhan itu sangat sempurna, tidak ada celah dan tidak ada kurang. Dan kedua adalah sifat positif, menegaskan kesempurnaan. Kesempurnaan itu harus ditegaskan supaya ya tidak keliru kita memahami tentang konsep dasar sifat itu. Para mahasiswa yang kita coba lihat contoh ya, secara ilmiah. Bagi kaum ilmiah, masyarakat ilmiah pernah mengenal konsep hukum kekekalan energi yang menyatakan energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Jadi seolah-olah kekal, padahal energi itu bisa berubah bentuk. Nah, disinilah kategori keterbatasan energi itu. Apabila ada wujud yang bisa berubah bentuk, itu salah satu indikasi keterbatasan. Nah, kalau dia keterbatasan, ya, berarti dia memiliki kekurangan dan kelemahan dan keterbatasan. Oleh karena itu, ya, harus ada wujud yang kekal yang melebihi uh, energi itu yang tidak berubah, ya, dan menjadi sumber segala energi harus ada menjadi sumber segala energi itu dari sekian energi-energi yang ada. Nah, yang dalam metafisika dipahami sebagai Tuhan. Para mahasiswa yang banggakan. Sekarang kita masuk pada sifat Maha Esa. Maha Esa berarti Tuhan itu satu. Tuhan itu tidak berbilang, tidak terbagi-bagi, dan tidak ada sekutu bagi. Secara metafisika, jika ada lebih dari satu Tuhan, maka masing-masing akan memiliki batasan karena dibedakan. Sesuatu yang memiliki batasan terbatas itu tandanya, itu indikasinya tidak sempurna. Berarti itu tidak sempurna. Oleh karena itu, kesempurnaan mutlak hanya bisa ada pada satu saja. Keesahan Tuhan juga menjadi dasar keteraturan alam semesta yang bekerja di bawah satu sistem hukum yang serasi. Kita lihat contoh, misalnya alam ini sangat teratur, keteraturan alam semesta itu mengikuti sunat atau hukum yang seragam.
yang konsisten di seluruh jagat raya. Contohnya hukum gravitasi. Kerjasama dengan cara di bumi, matahari, hingga galaksi terjauh. Jika pengatur alam semesta lebih dari satu, pasti akan terdapat pertentangan dan ketidakkonsistenan kesatuan sistem alam semesta ini. Jadi bukti rasional adanya satu pengatur ya. Kalau Tuhan lebih dari satu, ya, ini akan menjadi kacauan. Tuhan yang satu ingin uh, panas, Tuhan yang satu ingin hujan, maka akan terjadi perselisihan antar Tuhan. Kita juga bisa lihat dalam rumah tangga misalnya. Kalau ada dua pemimpin, apa yang terjadi? Pasti sering terjadi kesalahan. Di sebuah negara misalnya, ada yang dua penentu kebijakan, apa yang terjadi? Biasanya sering terjadi kesalahan. Makanya ada istilah dalam satu negara tidak ada boleh ada matahari kembar. Para pemirsa, para mahasiswa yang dibanggakan.